Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi amma. Kajian kita pada kesempatan ini kita lanjutkan dalam kitab Irsyadut Thullab fi Bayanil Ahkam berkaitan tentang al-kunutu fi sholatil fajr. Bagaimana hukum kunut salat subuh. Kajian pertama, ma'anil kalimah, arti-arti kata. Ma'nal kunut, arti kunut. Yutlaqul kunutu fil lugha ala ma'anin iddah. Istilah kunut dalam bahasa itu berdasar apa arti? An iddah. Yang pertama artinya at-ta'ah, ketaatan. Ini dasari pada ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa min dzalika qauluhu ta'ala lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun." Ya Allah, apa yang langit dan apa yang di bumi, kullun lahu qanitun, semuanya itu tunduk kepadanya, taat kepadanya. Yang kedua maknanya kunut itu wassalatu salat. Daripada firman Allah, "Ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Dalam surah Imran. Wahai Maryam, kunuti, kunutlah, maknanya salatlah untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu, dan rukulah bersama orang yang ruku. Makna ketiga, kunut itu artinya tulul qiyam, berdiri yang panjang, lama berdiri. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, dari dasar hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam, firman atau sabda Rasulullah, afdhalus salati tulul qunut. Salat yang terbaik adalah tulul qunut, ay tulul qiyam, yang berdirinya. Pada su'ila Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar pernah ditanya anil qunut, tentang kunut. Dia menjawab, ma'ariful qunut illa tulul qiyam. Saya tidak tahu itu artinya kunut kecuali tulul qiyam, yang sama. Qara qauluhu ta'ala, kemudian dia membaca firman Allah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'imah. Ya, orang yang qanitun ana al-lail, kunut sepanjang malam, maknanya yang diri lama salat malam hari, sajidan wa qa'imah, tanpa sujud maupun berdiri. Kunut juga bisa diartikan as-sukut. Sukut itu artinya diam. Itu warada an Zaid bin Arqam. Ini dasari pada riwayat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, kunna natakallamu fi shalah, kallimu rajulu sahibahu wa huwa jambihi fi shalah, nazalat wa qumu lillahi qanit. Di awal-awal perintah salat itu orang masih boleh bicara antara satu dengan lain, sama dengan tawaf. Salat orang samping kita bisa ngobrol antara satu dengan lain. Itu di awal-awal perintah salat. Lalu kemudian turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah karena Allah atau salatlah karena Allah. Qanitin, dalam keadaan diam. Artinya ketika ayat ini turun, maka tidak lagi diperkenankan orang salat ngobrol antara satu dengan lain. Amarna bisukuti wa umirna bisukuti, menghina 'anil kalam. Diperintahkan diam
dan dilarang untuk ngobrol. Itu arti kunut yang keempat. Arti kunut yang kelima, doa, taruha falazajat. Ini yang paling masyhur dari arti semua ini. Di kunut itu adalah doa. Masyhur fil lugha, yang masyhur dalam bahasa, annal kunut ad-du'a. Kunut itu adalah doa. Wa annal qanit ad-da'i. Yang dimaksud dengan qanit, orang yang kunut adalah orang yang berdoa. Haka an-Nawawi anna al-kunuta yutlaqu 'ala ad-du'a bi khairin wa syarrin. Nawawi menjelaskan kunut itu bisa diidentikan pada doa, baik itu baik atau jelek. Qal qanata lahu wa qanata alaih. Ya, dia mendoakan untuk orang itu baik, wa qanata alaihi, dan dia mendoakan agar mendapatkan kebaikan. Amma fil istilah, menurut bahasa Ibnu Ahlan, al-kunutu inda ahli syar'i ismun lid-du'ai fi shalah fi mahalli makhsus min al-qiyam. Bahwasanya kunut menurut agama adalah ini kata yang menunjukkan doa dalam salat fi mahalli makhsusin, pada tempat tertentu min al-qiyam, kegiatan berdiri. Jadi ini menurut pandangan terminologi bahwa kunut itu adalah doa yang masuk dalam rangkaian salat, dilakukan di tempat tertentu ketika berdiri. Kemudian makna yang kedua, makna salat asluha fil lughah ad-du'a. Wa biqouli ta'ala wa shalli 'alaihim ud'u lahum. Fil istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bil taslim anniya bi syara'it makhsusah. Ungkapan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan niat, dengan syarat-syarat tertentu. Makna al-fajr, arti fajar. Apa itu arti fajar? Al-fajr fil asli asy-syafaq, al-muradu daw'us sabah. Jadi fajar itu adalah cahaya yang muncul di subuh hari. Sumya bihi, dinamakan fajar, limfijariz zulmah bihi bisababi hamrat syams bisawadil lail, karena ada cahaya pada kegelapan disebabkan pancaran kemerahan dari matahari pada di akhir malam. Wal fajr fi akhiril lail kasyafaq. Di fajar itu ada dua, al-fajrul awal, al-fajrul kadhib. Al-fajrul awal wa huwa al-fajrul kadhib. Fajar pertama itu adalah fajar biasa disebut al-kazib. Al-bayanul mustatil yabdu fi nahiyati minas sama. Jadi tulisan al-bayad yang panjang yang nampak di ujung langit, menurut orang Arab ini sama dengan bintang itu serigala. Sumia fajaran kadiban, ini namakan fajar kadib karena kelihatan nampak sedikit cahayanya, kemudian setelah itu hilang, menghilang lalu gelap kembali. Jadi tidak lama sehingga dikatakan kazib, nampak sedikit lalu hilang. Al-fajr tsani, ini fajar shadiq, yang kedua adalah fajar shadiq. Al-badul mustatir al-muqtarat fil ufuq, yang melintang, yang panjang di ufuk. La yazalu yazdad nuruhu hatta tatlu syams, terus bertambah sampai kemudian muncul matahari. Yusamma hadza fajran shadiqan, dinamakan shadiq, benar, li'annahu idza bada nuruhu yantashiru fil ufuq, karena
Karena kalau nampak itu cahayanya, badanuruhu yang tasyur akan menyebar ke belahan tempat lain di ufuk. Nawawi berkata, qala Nawawi, wal ahkamu kulluha muta'alliqatun bil fajr tsani. Nah, semua yang ada dalam bahasan ini itu semua terkait di fajar tsani, bukan fajar awal. Ya, fajar shadiq. Ini adkhul waktu salat subuh. Sinilah masuknya waktu subuh. Wa yakhruju waktu isya, dan selesainya waktu isya. Jadi isya itu waktu yang paling panjang. Ya, nanti masuk subuh baru berakhir waktu isya. Haramu at-ta'am wasyarab ala shaim. Diharamkan ketika itu makanan dan minuman bagi orang yang berpuasa. Bihi yang qadi al-lail waktu malam, lalu persiapan masuk waktu siang. Masalah kita, bahasan kita yang kedua, kajian yang kedua. Hukumnya kunut ini ketika salat subuh. Anna mas'alat al-qunuti fi salati subhi min al-masail fiqhiyah al-far'iyah al-khilafiyah. Bahwasanya masalah kunut salat itu adalah masalah fikih far'iyah, ya, masalah furu' khilafiyah, perbedaan. Walain bagi muslimin ay tafarraqu wa yatanaza'u bisawiyah. Tidak pantas bagi orang muslim untuk berselisih gara-gara kunut. Pada ikhtilaf al-fuqaha fiha, ulama ikhtilaf berbeda. Menurut kami di sini, walakin indana annal qunut masyru'un fi salatis subah. Bahwasanya kunut itu sangat diperintahkan ketika salat subuh. Wa sunnatu muakkadah. Ini sunnah muakkadah. Muakkadah itu digit lagi sama dengan nilainya wajib. Walau tarakahu lam tabtul salatuhu. Kalau ada orang meninggalkannya tidak kunut, tidak membatalkan salatnya. Yasjudu lisahwi, sebaiknya dia sujud sahwi. Begitu pentingnya ini kunut. Wa tarakahu amdan aw sahwan. Sama kalau dia tinggalkan secara sengaja maupun dia tinggalkan secara karena lupa. Amal adillatu ala masyru'iyyatil qunuti fi salatis subhi. Adapun dalil-dalil yang memerintahkan kunut ketika salat subuh antara lain, yang pertama, Ima rawa Abu Hurairah wa Khaffaf bin Ima wal Bara wa Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Anas berkata, mazala Rasulullah SAW yaqunutu fil fajri hatta faraqad dunya. Dalam potongan hadis itu disebutkan bahwasanya Rasulullah terus melaksanakan kunut ketika sholat subuh sampai beliau meninggalkan dunia, sampai beliau kembali ke rahmatullah. Pada suila Anas pernah ditanya, hal qanata Rasulullah SAW fi sholatis subah, apakah Rasul itu kunut ketika sholat subuh? Anas menjawab, na'am, betul. Qila lahu qabla ruku' am ba'da ruku', apakah kunutnya Nabi itu sebelum ruku' atau setelah ruku'? Anas menjawab, ba'da ruku', setelah ruku'. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wallah ana aqrabukum salatan bi Rasulillah sallallahu. Abu Hurairah bahkan bersumpah, demi Allah, saya yang paling dekat, saya yang paling tahu ya bagaimana kondisi salat Rasulullah sallallahu. Kemudian wakana Abu Hurairah, dan Abu Hurairah sendiri yaqunutu fi rakaatil akhirah min salatis subhi ba'da ma yaqul sami Allahu liman hamidah. Abu Hurairah sendiri itu kunut di rakaat terakhir ya, dari salat subuh setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah wa yad'u lil mu'minina wal mu'minat wa yal'anul kuffar. Ya, maka dia tambahkan doa untuk orang mukmin dan mukmin dan mukminat. Dan al-anul kufar. Yang ketiga, hadisnya kan Rasulullah sallallahu yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil kunuti min salatis subuh. Abdullah bin Abbas juga menjelaskan bahwa Rasulullah itu mengajarkan kita doa ke kunut ketika melaksanakan salat subuh. Doanya Allahumma hdina fi man hadait.
Hadis yang keempat, wa ma ruya fil hadis kana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' min salati subhi fi rak'ati tsaniyah. Bahwasanya Rasulullah ketika mengangkat kepalanya dari ruku salat subuh pada rakaat kedua, yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangannya, wa yad'u bi hadzal du'a, lalu kemudian berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikan kami petunjuk fi man hadait. Ya, termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Fi riwayah, menurut satu riwayat, annahu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi salati subhi fi akhir rakaatin kanat. Ya. Bahwasanya Rasulullah mengangkat kepalanya dari ruku pas salat subuh di akhir rakaat. Lalu kemudian Rasulullah melaksanakan. Kemudian mahallul qunut wa lafzuhu, di mana kunut, tempatnya kunut dan lafaznya. Wa amma mahalluhu, adapun tempatnya yaitu ba'da raf'i min ar-ruku'i fi rak'ati tsani min as-subh. Ya, setelah mengangkat kepala dari ruku di rakaat kedua salat subuh. Walau qala taqabbala ruku' lam yuhsab lahu ala al-asah. Ada orang yang kunut sebelum ruku, dia kunut dulu baru ruku, itu tidak dihitung. Ya, wa alaihi ayyu'idahu ba'da ruku'. Sebaiknya dia ulang setelah ruku. Sujudu sahwi. Kemudian dia melaksanakan sujud sahwi. Adapun lafaznya, wal ikhtiyar, yang baik itu ayyaqula fi maruya anil Hasan bin Ali, apa yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, wa 'allamani Rasulullah sallallahu kalimat aquluhunna fil witr. Nabi mengajarkan saya doa yang saya juga baca ketika sholat witir. Apa itu? Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, barakta rabbana wa ta'ala. Doanya bagus ini. Doa minta petunjuk, minta kesehatan, minta derajat, kita minta keberkahan apa yang diberikan, kita minta dihindarkan dari kehidupan yang jelek, takdir yang jelek, Tuhan yang jelek. Kemudian zadal ulama menambahkan, wala ya'izzu man adai, tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nawawi berkata, la ba'sa bi hadhihi ziyadah, tidak apa-apa kalau ditambah dengan ini. Kalau Abu Hamid, bahkan Abu Hamid berpendapat itu sangat dianjurkan dan disunatkan setelah membaca doa ini kita tutupnya dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasallam. Masalahnya berikutnya adalah raful yadain, mengangkat kedua tangan, wa mashul wajah, dan mengusap wajah ba'da faragil kunut, setelah membaca kunut. Ini di dalam sholat. Artinya kalau orang di luar sholat setelah berdoa mengusap wajahnya itu disunatkan. Jadi bukan bid'ah itu. Ketika kita sudah berdoa lalu mengusap wajah, itu sunnah. Bahkan ini diangkat oleh ulama. Bagaimana kalau kita sudah kunut? Apakah itu kita usap baru kemudian sujud atau tidak perlu diusap? Amma raf'ul yadaini fil kunut, adapun mengangkat dua tangan ketika kunut, fa fihi wajhani masyhuran, ada dua pandangan. Asahhuhuma, yang paling sahih adalah istihbabu raf'il yadaini fi, mengangkat kedua tangan ketika kunut. Tentang mengusap wajah dengan dua tangan setelah membaca doa, in kulna birraf'i fa fihi wajhani, sahhuma adabu istihbabil mas. Itu yang paling kuat, yang paling sahih itu sebenarnya tidak mengusap wajah setelah membaca kunut di dalam salat. Kemudian terakhir bahasan kita al-jahru bil kunut, membesarkan suara dengan kunut. Amal jahru bil kunut wal israru bihi fi salatis subah, menjahar kunut atau mensirkan kunut
ketika sholat subuh di sini ada beberapa pandangan. Kalau musalli imaman atau munfaridan, kalau dia sendirian sholat atau sebagai imam atau sebagai makmum. In kana imaman, kalau dia menjadi imam, wastahabul jar, tentu dianjurkan untuk membesarkan kunutnya, jangan dalam hati. In kana munfaridan, kalau dia sendirian, fa yasuru bihi bila khilaf, maka tidak apa-apa disirkan tanpa ada perbedaan. Wa in kana ma'muman, kalau dia makmum, fa illam yajhar al-imam qanata sirran, kalau imamnya tidak besar baca doanya, mungkin karena ragu-ragu misalnya membaca kunut, ya, sampai baca kunut lain juga dibaca, maka makmum itu boleh kunut di belakang sendirian secara sir, tapi tidak boleh membesarkan suara. Mungkin imamnya tidak kunut, lalu karena makmum biasa kunut, karena suara kunutnya imam kecil sehingga dia yang tampil besar suara, tidak boleh. Wa in jahara al-imam bil kunut, kalau imamnya membesarkan suara, fa in kana makmum yasma'uhu, kalau makmum itu mendengarkan doa imam, amman ala du'ai, dia cukup mengaminkan amin. Wa syaraka fi thanai ala akhiri, lalu kemudian dia berkongsi dalam menyanjung Allah sampai akhir doa itu. Wa in kana la yasma'uhu qanata sirran, kalau makmumnya tidak dengarkan doanya, maka dia bisa kunut sendirian di belakang secara sir. Kemudian kajian berikut ini, bagaimana pandangan ulama tentang ini? An-Nawawi berpendapat, ketahuilah i'lam anna al-qunuta masyru'un 'indana fi subah. Nawawi ini bahwa misalnya kunut itu sangat dianjurkan ketika salat subuh. Sunnatul muakkad, ini nilainya sunnah muakkad. Hari Jumat berpendapat ara murajjihu madhhab Syafi'i, kita lebih condong pada pendapat Imam Syafi'i bahwasanya annal kunut di salat subuh sunnah, bahwasanya kunut dalam salat subuh itu adalah sunnah. Sunnah liman tarakahu, karena itu bagi yang meninggalkannya dia harus tebus dengan sujud sahwi. Ya, tapi tidak sampai merusak salat ketika orang itu tidak. Kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.